Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Taufik Hidayat dari Universitas Islam Majapahit, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam tugas UAS. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada Bapak Muhammad Syarif Khalili yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab soal UAS. Saya memilih soal nomor 1. Dinasti Umayyah merupakan dinasti yang berkuasa selama 661 sampai 750 Masehi yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah merupakan gubernur Suriah pada tahun 639 pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dinasti Umayyah mencapai puncak kekuasaan atau puncak kejayaan pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di tahun 705 sampai 714 Masehi. Pada masa puncaknya, dinasti Umayyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di samping perkembangan meluaskan wilayah, juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, ada ilmu pengetahuan, di mana pada saat itu para sahabat-sahabat Nabi sudah mulai berkelana atau mengembara ke pelosok-pelosok negeri untuk berdakwah agama Islam. Dan juga pada perkembangan ilmu hadis pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan seluruh gubernur agar mengumpulkan hadis-hadis yang tersebar di wilayah mereka untuk dibukukan menjadi pembukuan hadis. Lalu ada ilmu bahasa. Pada masa dinasti Umayyah, bahasa Arab dimodifikasi dan ditulis ulang sesuai dengan cabang-cabang bahasa. Misalnya Abu al-Aswad Ad-Duwali dari Basrah yang menuliskan tentang ilmu nahwu atau bisa disebut juga dengan ilmu tata bahasa Arab. Selanjutnya ada ilmu sejarah. Perkembangan ilmu sejarah pada masa dinasti Umayyah ini adalah menuliskan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Al-Maghazi dan Al-Sirah dengan sumber orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada ilmu kalam. Pada masa dinasti Umayyah muncul berbagai ilmu filsafat seperti Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Jabariyah dipelopori oleh Jaham bin Safwan yang bertentangan dengan Qadariyah. Qadariyah dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani, dan Mu'tazilah dipelopori oleh Wasil bin Attar. Aliran-aliran ini mencoba menafsirkan ilmu agama dengan ilmu filsafat. Selanjutnya bidang sastra. Di bidang sastra ini pada masa dinasti Umayyah muncul syair ghazal. Syair ghazal ini mengandung nuansa cinta dan erotisme yang dikembangkesarkan oleh Umar bin Abu Robiah di Hijaz. Selanjutnya ada ilmu kimia dan kedokteran. Pada masa dinasti Umayyah memberikan perhatian khusus pada bidang ini. Mereka menyewa beberapa penerjemah untuk menerjemahkan ilmu seperti kedokteran, kimia, farmasi, matematika untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan juga Umar bin Abdul Aziz mempunyai peran besar dalam perkembangan ilmu ini. Muncul beberapa tokoh non-muslim yang memengaruhi perkembangan ilmu ini juga, seperti Ibnu Atsal dan Al-Hakam Al-Nasrani menjadi dokter pribadi dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu ada Masar Jawai yang menjadi dokter pribadi di masa Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Adapun perkembangan dalam kebudayaan dalam bidang arsitektur, Khalifah Muawiyah membuat sebuah menara. Lalu pada masa Abdul Malik bin Marwan mendirikan Kubah As-Sakra. Kubah ini merupakan hasil arsitektur terbesar dan termegah pada masa itu. Lalu membangun istana Khusr Amro dan membangun istana Al-Musattah yang menjadi tempat peristirahatan di padang pasir. Pemerintah pada masa dinasti Umayyah juga membangun kota Kufah
dan Basra menjadi pusat perkembangan ilmu dan adab, dan juga mendirikan majelis sastra untuk meningkatkan dalam bidang kesusastraan. Gedung ini bisa juga digunakan sebagai tempat berdiskusi urusan politik, dan gedung ini juga diperuntukkan hanya untuk ulama terkenal dan sastrawan saja. Di balik semua perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah, tentunya ada faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan itu. Meluasnya kekuasaan Islam pada masa dinasti Umayyah tentu membuat sahabat-sahabat Nabi lebih mudah dalam berdakwah agama Islam, dan juga berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah perkembangan Islam. Lalu terjadinya asimilasi antar bangsa lain seperti bangsa Yunani yang masuk dalam bidang penerjemah ilmu, terutama di ilmu filsafat. Gerakan terjemah yang sering dilakukan dapat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan seperti dalam bidang astronomi, matematika, kedokteran, filsafat, dan lain sebagainya. Pada dinasti Umayyah ini juga bermunculan tokoh-tokoh muslim atau ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Al-Farabi dalam bidang filsafat, Al-Khawarizmi dalam bidang matematika, Jabir bin Hayyan dalam bidang kedokteran, dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga jawaban saya memberikan manfaat, terutama pada diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.